kita kembali di program yang sangat luar biasa kali ini bersama radio kesayangan Anda semuanya. Dan dalam program kita, program Bincang Sehat bersama STG Herbal, STG Probio, We Love, We Care, We Share, yang pastinya salah satu produk unggulan Indonesia, 100% herbal alami, dan ini juga merupakan produk dalam negeri ya, asli dari Indonesia, sudah bersertifikat halal dari MUI, dan tentunya STG Probio ini juga sudah memiliki badan POM ya, sehingga produk ini sangatlah aman dikonsumsi baik untuk diri kita ya atau keluarga kita. Jadi ketika Anda semuanya sahabat Indonesia ingin mengkonsumsi salah satu produk herbal, pastikan Anda benar-benar memilih produk yang memang aman untuk kita konsumsi bersama keluarga kita. Salah satunya adalah STG Probio yang kita bisa mengkonsumsi 2 seloki pada pagi hari dan juga menjelang tidur malam kita bisa mengkonsumsinya 2 seloki. Toh nanti kalau memang kita memiliki keluhan dengan kesehatan, kita bisa konsumsi lebih banyak. Ditambah lagi misalkan pas siang hari, nanti kita bisa mengkonsumsi 2 seloki ya. Khusus untuk Anda hari ini sahabat setia Indonesia, di program Bincang Sehat kali ini kita memang sudah kedatangan narasumber yang selalu hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya, Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia, yang mana hari ini akan memberikan informasi seputar dari penyakit rematik. Mas Ali, tadi kan kita sudah berbincang seputar pengertian dari penyakit rematik ya. Iya. Dan juga perbedaan dari rematik dan asam urat kejulinu itu ya. Iya. Ternyata memang tidaklah sama, meskipun pada dasarnya memang ada keluhan atau mungkin tanda-tanda yang sama terjadi pada tubuh kita. Iya. Nah, untuk penyebab dari penyakit rematik itu sendiri apa Mas Ali? Ya, penyebabnya banyak macam Mbak ya. Mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak jenuh, lemak trans, ini juga sebagai penyebabnya. Seperti jeroan, ikan laut, seafood ya. Terus kacang-kacangan seperti melinjo, bayam, cipir, terus daging-daging olahan. Ini juga bisa memicu. Minum-minuman yang beralkohol. Terus ada lagi banyak mengkonsumsi gula trans. Ini juga memicu terjadinya rematik. Jadi memang ada ya beberapa makanan yang memang memicu terjadinya penyakit rematik Mas Ali Mustafa ya. Tapi kalau misalkan dari sebuah kegiatan atau hal lain gitulah yang bisa memicu penyakit rematik, yang memicu terjadinya rematik adalah gangguan sistem imun. Nah, seseorang yang mengalami synovium atau gangguan sistem imun ini memicu gangguan rematik ya, seperti orang yang menderita kena lupus ini juga bisa. Mereka mengalami gangguan radang, kerusakan pada tulang rawan dan juga pada tulang sendi seperti tendon, ligamen, ini juga bisa rematik Mbak. Oke, jadi memang selain dari konsumsi atau makanan yang kita makan atau mungkin minuman juga, ternyata ada hal lain yang bisa memicu dari rematik ya. Jadi itu tadi contohnya ada beberapa penyakit yang memang ini bisa memicu terjadinya sistem imun, lupus, ini bisa ya. Nah, seperti itu ya. Oke, dan itu untuk penyebab rematik ya Mas Ali ya. Kalau dari kebiasaan apakah ada misalkan kita sering begini, akhirnya ini bisa menimbulkan gini gitu? Cuma dari makanan dan sakit itu saja. Kalau istilahnya dari kegiatan-kegiatan kita sewajarnya ini enggak. Atau ada orang bilang sering mandi malam hari, ini sebetulnya variabelnya ini jauh ya. Kalau mandi malam ini efeknya biasanya gangguannya di jantung Mbak ya. Itu bukan ke rematik ya memang betul sekali ya. Kalau orang Jawa khususnya memang ada sih yang seperti itu ya. Ketika
ketika kita sering mandi malam atau pas maghrib kayak gitu, atau biasanya pas mandinya itu sebelum maghrib dan apa-apa, di bawah jam bagus. 12, di bawah jam 12 malam alias di bawah jam 00 gitu biasanya. Ini biasanya mengganggu di organ dalam seperti jantung dan paru-paru biasanya seperti ternyata itu. memang sangat kecil ya kaitannya dengan yang namanya penyakit rematik ya. Kan terkadang orang jadi takut kan mau mandi gitu loh. Ternyata memang ya untuk gangguan lain lah, bukan untuk gangguan rematik ya ternyata ya. Nah, itu memang dari penyebab rematik ya Mas Ali ya. Nah, kalau dari segi gejala-gejala orang yang bisa menderita rematik itu bagaimana saja? Ini saya sampaikan ya, ini ada rentetannya ini Mbak ya. Nah, seseorang dengan penyakit rematik ini biasanya memiliki tanda-tanda radang pada sendi serta terdapat kekakuan, ini baik itu di tangan ataupun di kaki, di punggung, ini juga bisa. Selain gejala pada sendi, biasanya pengidap rematik ini juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima atau sering lelah, lesu, sering mengalami demam yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Terus pada tahap berikutnya adalah penyakit ini bisa memicu gangguan-gangguan yang timbul seperti di pinggul ya, terus bau atau apa ini, pundak ya, ini bisa. Terus di siku tangan. Terus sekitar 40% pengidap rematik ini memiliki gangguan pada kulit, terus saraf mata, paru-paru, jantung, ginjal, bahkan sel-sel saraf di sumsum tulang ini juga terganggu. Karena apa? Rematik sendiri mengganggu pada sistem pembuluh darah, Mbak. Dan lebih tepat lagi, apakah memang benar ya kalau rematik ini terjadi atau memang yang sering dikeluhkan di persendian gitulah enaknya? Iya, awalnya di sendi. Akan tetapi apabila tidak diatasi, saya sampaikan tadi, dari tahap awal di sendi tapi bisa memicu gangguan organ dalam. Ini yang sebetulnya sangat ironis apabila kita sudah menderita gangguan sendi dan tidak diatasi, ini menjadi komplikasi, Mbak. Oke, jadi memang ya dari faktor makanan sendiri ya, mulai dari makanan yang kolesterolnya tinggi ya Mas Ali ya, yang ya seperti jeruan mungkin gitu, memang sebaiknya ya mesti kita hindari. Iya, betul. Nah itu ya. Dan terkait dari penyebab gejala ini memang sudah dijelaskan, dan ini penyakit rematik memang nak dulur alias saudara-saudara dari kejulinu dan asam urat ya. Jadi memang sangat erat hubungan mereka. So ketika kita mengalami asam urat atau kejulinu nanti bisa berpengaruh menjadi penyakit rematik atau sebaliknya ini? Iya, pada awalnya seperti itu. Jadi asam urat juga kalau tidak diatasi, kan purin itu kalau numpuk di sendi, awalnya mungkin hanya di sendi di jempol kaki, ini kan merembet ya, istilahnya bisa naik ke atas ke lutut, bisa juga nanti ke tangan, ke pinggul. Nah, hal ini apabila sudah naik keluarnya itu di sendi kaki bahkan terjadi bengkak, ini memicu gangguan di ginjal. Nah, apabila terjadi gangguan di ginjal, otomatis peredaran darah tidak lancar. Nah, terus setelah peredaran tidak lancar tentunya mengganggu di saraf dan otot. Bahkan apabila terjadi gangguan sudah pada di saraf dan otot, ini juga nutrisi yang ditransfer melalui pembuluh darah melalui saraf-saraf yang kecil, ini yang tentu yang dibutuhkan tulang pun berkurang dan bisa memicu osteoporosis atau pengeroposan tulang juga. Jadi seperti halnya ketika kita memiliki vertigo, atau bisa sebaliknya ya, vertigo nanti bisa menyebabkan rematik atau rematik bisa menyebabkan vertigo, seperti itu nggak Mas Ali ya? Iya. Makanya kan sebetulnya variabelnya jauh, akan tetapi kalau diteliti lebih jauh, ini ada urut-urutannya atau ada, walaupun variabelnya itu jauh tapi bisa terjadi. Nah, makanya saya sampaikan di sini peran dari STG Probio ini mampu memperbaiki gangguan saraf terkait peredaran darah dan juga enzimatik. Enzimatik itu yang tentu bisa memperbaiki fungsi organ, baik itu organ dalam
seperti paru-paru, jantung, ginjal, hati, juga memperbaiki otot ataupun pembuluh darah baik besar dan kecil seperti itu. Oke, jadi memang terkait dari penyakit rematik ini pun juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di masyarakat lah. Untuk keluhannya itu pasti akan berbeda-beda walaupun penyakitnya sama. Gejalanya pastinya dari satu orang dengan orang lainnya ini pun juga pasti berbeda ya. Dan kita sarankan juga untuk mengkonsumsi STG Probio setiap hari untuk menghindari rematik juga pastinya. Makanya STG Probio ini pun juga menjadi salah satu dari teman kita setiap hari untuk menjaga kesehatan kita agar kita diberi kesehatan ya. Nah, STG Probio sendiri sangat berperan dalam kehidupan kita. Jadi nanti kita bisa mengkonsumsinya pagi hari dan juga malam hari untuk menjaga kesehatan, daya tahan tubuh dan imunitas kita. Nah, sahabat sehat Indonesia, Anda bisa mendapatkan STG Probio di agen-agen, di apotek-apotek yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio atau tentunya agen resmi dari STG Probio khususnya di wilayah Jawa Timur. Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Nah, kita akan kembali lagi di season berikutnya tentunya juga dengan bahasan-bahasan informasi-informasi kesehatan yang lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada kali ini ya. Pastikan Anda tidak beralih dari radio kesayangan Anda, tetap bersama kami dalam program Bincang Sehat STG Probio. We love, we care, we share.